Bab 381. Sayang sekali kita tidak bisa bertemu Nyonya Si Yuan. Wu Maan terkekeh pelan dan menyesap teh dari cangkirnya. Che Hongliang mendesah pelan, banyak orang akan kecewa. Sepertinya kau tidak ingin kita bertemu dengannya. Aduh, wanita ini tidak menghargaiku. Aku terlalu malu. Lain kali, lain kali. Hou Suelin tersenyum sambil berpikir, Zi Yuan, kau lari ke dunia sekuler untuk melarikan diri dariku. Jangan sampai aku menangkapmu, atau aku akan memberimu pelajaran. Kita sudah menikah beberapa bulan, tapi aku belum menyentuhmu. Apa pangeran ini tidak punya tempat di matamu? Keluarga kerajaan akan memulai perburuan dalam beberapa hari. Wu Maan bisa bekerja sama dengan pangeran untuk penampilan yang bagus, kata Che Hongliang lembut, alih-alih sebuah nasihat, itu adalah ironi terselubung. Bagaimanapun, adik perempuan Che Hongliang adalah ratu, tetapi putra ratu bukanlah pangeran. Sang ratu pasti sedikit tidak puas. Oleh karena itu, Che Hongliang dan Wu Maan berada di kubu yang berseberangan, tetapi Hou Suelin tidak memihak siapapun. Keduanya telah berulang kali mengucapkan kata-kata baik, tetapi Hou Suelin hanya bersikap canggung. Wu Maan tersenyum dan berkata, pangeran itu kuat. Tentu saja, dia bisa tampil baik saat berburu. Memang, kata Che Hongliang acuh tak acuh. Baiklah, hari ini ulang tahun pangeran, ayo kita keluar untuk minum. Ketiganya bangkit dan berjalan ke halaman depan sementara Hou Suelin menemukan pengawal pribadinya, Lin Hong. Ia memerintahkannya untuk pergi ke dunia sekuler untuk menemukan Nyonya Si Yuan kembali. Ia juga ingin tahu bagaimana keadaan ketiga raksasa itu. Lin Hong tampak seperti pria berusia 30 tahun. Setelah menerima perintah sang pangeran, Lin Hong memanggil dua antek dan pergi ke dunia sekuler untuk menemui Nyonya Si Yuan dan melihat bagaimana keadaan ketiga raksasa itu. Mereka bertiga datang ke kediaman keluarga Ji. Melihat reruntuhan di depan mereka, Lin Hong mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah ini keluarga Ji, salah satu dari tiga raksasa di dunia sekuler? Apa bedanya ini dengan kota mati? Saudara Lin, ada aura kekuatan ilahi di sini. Seorang pria kurus bernama San Qi bertanya. Lin Hong menyelamatkannya. Untuk membalas kebaikannya, San Qi memutuskan untuk mengikuti Lin Hong. Pada saat ini, seorang pria jangkung lain juga melangkah maju dan merasakan napasnya. Saudara Lin, kekuatannya sungguh dahsyat. Pasti milik Nyonya Si Yuan. Nama pria ini adalah Lili. Ia sesuai dengan namanya, karena otot-ototnya tampak meledak dengan kekuatan. Bakatnya diapresiasi oleh Lin Hong, dan karena itu ia mengikutinya. Li Plum, Li Power, Force, Strength. Ekspresi Lin Hong serius. Ia melihat sekeliling, Nyonya Zi Yuan pasti dalam masalah. Bagaimana mungkin seseorang di dunia serendah itu bisa menyakiti Nyonya Zi Yuan? Seru San Qi, tak percaya. Lin Hong berteriak dengan suara yang dalam, San Qi, sudah berapa kali aku mengajarimu, jangan meremehkan musuh. Ya, San Qi menundukkan kepalanya dan menjawab. Meskipun Lili terlihat berotot, dia jelas punya otak, saudara Lin, keluarga Ji sepertinya sudah hancur. Mungkin Nyonya Zi Yuan menyadari keanehan itu dan bertemu orang-orang itu. Lili, tebakanmu sepertinya benar. Nyonya Zi Yuan pasti datang bukan tanpa alasan. Dia pasti datang untuk membantu keluarga Ji, tapi dia sendiri yang ketahuan. Lin Hong merasa ada yang tidak beres. Tapi siapa yang bisa menangkap Nyonya Si Yuan? San Qi sedang sakit kepala. Meskipun dia dewa, bukan berarti dia tidak bisa sakit kepala. Sepertinya IQ-nya rendah. Lin Hong berkata dalam-dalam, kami turun untuk mencari Nyonya Si Yuan. Ayo kita periksa dulu situasi dua raksasa lainnya dan tanyakan situasinya. Ya, ketiganya menghilang di tempat. Alam tanpa kekosongan. King Ya dan Dong Huang Baizi sedang duduk di halaman kecil rumah Dong Huang Li. Dong Huang Li sedang tidur di pelukan ibu mereka dan bergumam, Li ingin ayah. Kedua wanita itu mendengar suara tidur Li dan tersenyum tak berdaya. Namun, senyum ini juga terasa pahit. Sudah sebulan berlalu, dan Ye Hua belum juga datang menemui mereka. Tentu saja, mereka merasa sedih. Tak peduli apakah sang istri kabur dari rumah, sang suami seharusnya ada di sana untuk membujuk mereka, namun Ye Hua ini bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. King Ya menyentuh perutnya yang sudah membuncit, sementara wajah cantiknya tampak lembut. Ia akan segera menjadi seorang ibu.
Temperamen King Ya tampak lebih tenang, tidak mudah tersinggung seperti sebelumnya, yang selalu membuatnya marah. Benar-benar tidak ada bukti. Dong Huang Baizi sangat bingung. Bulan ini, ia memeriksa semua detailnya dengan King Ya dan tidak menemukan bukti. Entah memang tidak ada, atau memang ditutupi dengan sangat baik. Seharusnya tidak ada bukti di pihak Ye Hua juga. Kalau ada, situasinya tidak akan setenang ini, kata King Ya lembut, merasakan sedikit kehidupan di perutnya. Suasana hatinya jauh lebih baik. Ye Hua benar-benar menyebalkan. Perutmu sudah buncit, tapi dia belum juga datang menemuimu. Dong Huang Baizi yang sedang bersedih menggantikan King Ya. King Ya berkata dengan enteng, biarkan dia berbuat apa saja. Aku akan membesarkan anakku sendiri. King Ya, kamu marah. Dong Huang Baizi masih bisa melihat seorang wanita hamil kabur dari rumah, dan suaminya tidak peduli. Bahkan jika bukan untuk dirinya sendiri, Ye Hua tahu bahwa King Ya sedang hamil. King Ya menggelengkan kepalanya, beranikah aku marah padanya? Dia bosnya. King Ya, bagaimana kalau kita kirim seseorang kembali? Tanya Dong Huang Baizi. Mereka sudah sebulan tidak bertemu. Dong Huang Baizi bohong kalau bilang tidak merindukannya. Sebenarnya, berpisah selama sebulan juga menyenangkan. Itu membantu mereka memahami perasaan satu sama lain. Seharusnya tidak apa-apa membiarkan ahli kembali. Seru King Ya. Ahli menelepon ayahnya setiap hari selama masa-masa ini. Aku merasa seperti orang berdosa. Dong Huang Baizi tersenyum getir, mengelus dahi putrinya dengan lembut. King Ya mengangguk. Ye Hua sudah lama tidak bertemu ahli. Kita juga bisa meminta ahli pergi ke rumah ayahnya untuk mendapatkan informasi. Dong Huang Baizi tampaknya menganggap metode ini bagus. King Ya terkekeh, ahli diajari olehmu, dan ternyata dia mata-mata kecil. Tiba-tiba aku berpikir lebih baik membiarkan Ye Hua mengajarinya. King Ya, kamu di pihak mana? Hati-hati, atau Ye Hua akan mengajari putramu menjadi Raja Iblis yang hebat. Setidaknya aku tidak akan diganggu saat berhadapan dengan Raja Iblis besar, kata King Ya ringan. Dari sudut pandang sang ibu, King Ya tentu berharap putranya akan tumbuh dengan bahagia. Ia ingin putranya membuat perubahan saat dewasa nanti, tentu saja dengan syarat putranya tidak diganggu. Siapapun yang berani menggertak anakku, pasti akan masuk neraka. Yang mulia, 3 orang asing tiba-tiba menerobos masuk ke alam tanpa kekosongan, mengaku sebagai dewa. Seorang penjaga bergegas melaporkan keadaan darurat. Dong Huang Baizi Liu mengerutkan kening. Baizi, serahkan ahli padaku. Pergi dan lihat apa yang terjadi, kata King Ya dengan suara berat. Para dewa tiba-tiba datang. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan urusan keluarga Ji? Dong Huang Baizi mengangguk, menyerahkan ahli kepada King Ya, dan menghilang dari halaman. Yuan De dan yang lainnya sedang menunggu di istana sementara 3 pria berdiri di tengah. Mereka adalah Lin Hong dan antek-anteknya. Penghalang alam tanpa kekosongan tidak berguna melawan mereka. Lagi pula, penghalang ini berasal dari tangan sang pangeran. Bab 382. Di antara ketiga raksasa, alam tanpa kekosongan adalah yang terkuat, membuat orang-orang tampak bahwa sang pangeran lebih menyukai alam tanpa kekosongan. Namun, ada kemungkinan lain. Dia menempatkan keluarga Dong Huang di bawah yurisdiksinya, dan sekarang dia menunggu kebangkitan garis keturunannya. Mungkin dia ingin menyerap garis keturunan itu, atau untuk tujuan lain. Yuan De dan yang lainnya membungkuk dan berdiri di kedua sisi. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan suci yang terpancar dari ketiga orang ini. Tanpa diduga, setelah 1000 tahun, dewa-dewa ini muncul kembali. Mereka merasa gelisah. Apa yang terjadi di sini? Wajah mereka nampaknya tidak bagus. Dong Huang Baizi berganti pakaian di kamar tidur, perlahan berjalan ke istana, dan melihat ketiga orang di istana. Ini juga pertama kalinya Lin Hong dan yang lainnya melihat Dong Huang Baizi. Mereka terkesima. Wanita ini bahkan lebih cantik daripada Nyonya Si Yuan. Auranya seperti para pangeran. Kalau saja bukan karena perbedaan identitas, mereka pasti sudah berlutut. San Qi sangat kesal. Seseorang dari dunia yang lebih rendah benar-benar ingin berlutut dan berteriak, apakah keluarga Dong Huang tidak menganggap dewa di mata mereka? Tentu saja tidak ada orang lain yang mengetahuinya, karena tingkat kerahasiaannya sangat tinggi. Dong Huang Baizi memperhatikan ketiga orang itu dan merasakan samar-samar kekuatan ilahi. Ketiga orang ini memang dewa,
dan tidak ada yang salah dengan mereka. Hanya saja dewa ini memiliki nada yang begitu besar. Kalau bukan karena peraturan yang diwariskan turun-temurun di alam tanpa kekosongan, Dong Huang Baizi tidak akan mau repot-repot berbicara dengannya sama sekali. Sambil sedikit mencondongkan tubuhnya, Dong Huang Baizi berkata ringan, aku telah melihat para dewa. Lalu apa yang kau lakukan dengan sikapmu itu? San Qi menegur dengan tegas. Lin Hong yang memberi isyarat agar San Qi tidak bicara omong kosong, Dong Huang Baizi, meskipun kau orang yang berkuasa di dunia ini, kau tak tertandingi oleh tuan kami. Tolong tunjukkan rasa hormatmu. Tuanmu, Dong Huang Baizi bertanya dengan ragu. Lin Hong berkata dengan ringan, ada beberapa hal yang tidak seharusnya kau ganggu. Sudah lama sekali aku tidak menjabat sebagai kaisar, dan baru kali ini aku bertemu orang sekasar itu. Apa semua dewa seperti ini? Dong Huang Baizi tidak merasa hormat sama sekali. Sebenarnya, sikap Dong Huang Baizi berubah karena Yehua. Meskipun bukan masalah besar, hal itu membuat Dong Huang Baizi merasa tidak perlu menuruti siapapun dalam hidupnya. Adakah yang ingin dilakukan para dewa hari ini? Tanya Dong Huang Baizi acuh tak acuh, ekspresinya tetap sama. Ia tidak bermaksud meremehkan mereka. Raut wajah San Qi dan Lili tenggelam seolah ingin memberinya pelajaran. Meskipun Lin Hong marah, sang pangeran sangat menghargai keluarga Dong Huang. Tidak mungkin ada kesalahan. Lin Hong berkata dengan suara berat, aku akan melaporkan sikapmu kepada Tuan. Kau harus menanggung akibatnya. Kaisar ini tentu saja bisa menanggungnya. Kata Dong Huang Baizi dengan tenang, perlahan duduk di singgasana, menatap mereka bertiga. Lin Hong mendengus dingin, tidak apa-apa, aku harap kamu bisa menahan amarah tuanku. Raut wajah Yuan De dan yang lainnya tiba-tiba berubah, mereka tidak mengerti mengapa Ratu tiba-tiba menjadi begitu sembrono. Ini benar-benar dewa. Mudah bagi mereka untuk menghancurkan alam tanpa kekosongan. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Seandainya Yehua ada di sini, dia pasti akan memuji istrinya. Wanita dewa ini tidak perlu takut pada siapapun atau apapun. Dewa ini akan membiarkan mereka merasakan apa artinya putus asa. Jika kalian bertiga sudah selesai, tinggalkan alam tanpa kekosongan. Hati Yuan De mencelos ketika mendengar Ratu ingin mengusir mereka. Ia sama sekali tidak memberi mereka muka. Lin Hong tidak menyangka Dong Huang Baizi ini begitu sombong. Jika bukan karena sang pangeran, dia pasti sudah membunuhnya hari ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menenangkan amarahnya, Dong Huang Baizi, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Wanita itu juga sangat baik. Dia akan dikalahkan oleh sang pangeran, lalu diterima sebagai salah satu anggota harem. Dia hanya belum pernah melihat orang yang kuat. Jika dia pernah melihatnya, sikapnya pasti akan berbeda. Bagaimana keluarga Ji bisa runtuh? Lin Hong bertanya dengan suara berat. Sepertinya para dewa ini turun untuk menanyakan kabar keluarga Ji. Wajar saja kalau mereka menanyakannya. Kaisar ini hanya mengelola wilayah utara. Urusan keluarga Ji tidak begitu jelas. Ketika kaisar ini pergi ke sana, wilayah itu sudah hancur, kata Dong Huang Baizi. Apakah kamu pernah melihat wanita ini? Lin Hong mengeluarkan sebuah potret. Dong Huang Baizi memandang wanita dalam potret itu dan merasa sangat familiar. Di mana aku melihatnya? Di mana aku melihatnya? Benar, itu Zisan, istri Yi Hong. Ya ampun, apa Zisan itu dewa? Tapi Yi Hong itu adik Yehua. Dong Huang Baizi agak bingung. Tapi dia tidak boleh mengacau sekarang. Yehua sudah membuat masalah besar. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah wanita di potret ini ada hubungannya dengan keluarga Ji? Tanya Dong Huang Baizi. Lin Hong menyimpan potret itu dan berkata dengan ringan, wanita ini adalah selir pangeran, dan tempat terakhir dia muncul adalah di keluarga Ji. Hati Dong Huang Baizi mencelos, namun dia berkata dengan tenang, aku mengerti. Karena kau tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi aku akan membuat laporan tentangmu hari ini. Setelah berbicara, Lin Hong menghilang bersama yang lain. Setelah ketiganya pergi, Dong Huang Baizi duduk di singgasana dengan linglung. Semua ini saling berkaitan, jadi semuanya jelas. Kita harus bicara dengan King Ya tentang ini. Yang mulia, teriak Yuan De, turun. Setelah berbicara, Dong Huang Baizi muncul di halaman lainnya. Ada apa? Tanya King Ya dengan khawatir.
Dong Huang Baizi memberi isyarat kepada pelayan untuk menggendong putrinya ke kamar untuk tidur. King Ya menatap wajah Dong Huang Baizi dan tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Selanjutnya, Dong Huang Baizi menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Para dewa datang ke sini untuk urusan keluarga Ji. Dong Huang Baizi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, "Tidak, lebih tepatnya, mereka datang untuk mencari seorang wanita." Wanita, ingat hari itu ketika kita berada di rumah keluarga Ji. Kita merasakan kekuatan ilahi. Itu milik wanita yang mereka cari. King Ya bertanya dengan keraguan yang mendalam di matanya, apakah ini ada hubungannya dengan Yehua? Seperti yang diharapkan dari wanita yang dihargai Yehua. Setiap kali terjadi sesuatu, dia akan memikirkan suaminya. Dong Huang Baizi mengangguk. Hal ini mengejutkan King Ya. Dan kita berdua kenal wanita itu. Tahu, King Ya bahkan lebih terkejut kali ini. Itu istri Yi Hong, Si San. Ah, itu dia. King Ya berdiri kaget. Dong Huang Baizi buru-buru mendukung, hati-hati dengan anak itu. Ya, itu Si San. Si San itu juga selir sang pangeran. King Ya duduk perlahan dan berkata dengan wajah tegang, kita ada di sana hari itu. Jelaga yang ditemukan keluarga Ji. Seharusnya milik Yehua. Dong Huang Baizi mendesah. Suaminya diselimuti kabut hari demi hari. Bab 383. Rasa tak berdaya muncul di hati King Ya. Siapa Yehua? Kenapa dia semakin misterius? Bukankah dia hanya bos bar? Bukankah dia seorang kultivator yang menghindari musuh? Apakah keluarga Ji dihancurkan oleh Yehua? Tanya Dong Huang Baizi ragu. King Ya menggelengkan kepalanya. Masalah ini tidak mudah untuk diputuskan. Kedua wanita itu terdiam beberapa saat, merasa bahwa suami mereka menyembunyikan banyak hal dari mereka. Mereka tidak mengerti mengapa dia menyembunyikan sesuatu dari mereka. Apakah dia tidak mempercayai mereka? Mereka kan istrinya, dan kalaupun dia punya sesuatu untuk dikatakan, kenapa dia merahasiakannya? Yehua khawatir mereka tidak akan bisa menerima identitasnya. Tidak masalah jika ada yang tidak diceritakan. Tentu saja, Yehua merasa ada yang tidak perlu. Lagi pula, semua itu hanya masalah sepele. Namun hal-hal kecil ini merupakan hal besar bagi King Ya dan Dong Huang Baizi. Wanita mana yang tidak peduli apakah pria mereka menaruh hati pada mereka. Tapi Yehua tidak tahu apa yang dipikirkan wanita-wanita ini. Namun, Yehua saat itu tidak tahu bahwa para dewa telah datang, dan kedua istrinya sudah tahu tentang rahasianya. Meskipun mereka tidak memberitahu para dewa, mereka tetap sangat tidak senang karena ia merahasiakan segalanya dari mereka. Yehua berdiri di pintu leisure bar dan memandangi Audi A8 yang terparkir di sebelahnya. Tidak ada pengemudi di dalamnya. Ia membuka ponselnya dan melihat uang kembalian di WeChat. Hanya tersisa 100 yuan. Kemarin, aku pergi ke rumah Lai Gu untuk makan. Hari ini, ayo kita makan di rumah Wei Chang. Soal King Yutong yang lagi main game, aku nggak bisa ngatur dia lagi. Kakak ipar, tunggu aku. King Yutong bergegas keluar dan memeluk lengan Yehua. Dan lengan Yehua terbenam dalam di tempat lembutnya. King Yutong tidak perlu memakai riasan saat keluar, karena dia jauh lebih cantik dari sebelumnya. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Mau makan malam dengan kakak iparku? Tanya King Yutong sambil tersenyum. Kamu tidak punya uang. Kakak ipar, apa kau pikir aku punya uang? Cepat bawa adikku pulang, atau kita terpaksa mengemis. Yehua mencibir, bahkan jika aku mati kelaparan, aku tidak akan pergi. King Yutong memasang ekspresi tidak percaya. Tepat pada waktunya, kamu menyetir, kata Yehua ringan. King Yutong mengulurkan tangan rampingnya. Ada apa? Kakak ipar, mobilnya perlu diisi ulang. Bahan bakarnya hampir habis waktu aku pulang kemarin. Yehua mengangkat tangannya dan menamparkan pantatnya, kenapa kamu tidak mengisinya? Kamu hanya tahu cara mengemudi. Orang-orang butuh uang untuk itu. Sakit, kata King Yutong memelas. Kalau orang lain memukul, mereka melakukannya karena perasaan, tapi pukulan kakak iparku itu benar-benar pukulan. Yehua hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan mengklik. Tak lama kemudian, taksi datang. Yehua akan mengajak adik iparnya makan. Pengemudi tua di depan terkesima ketika melihat sepasang pria dan wanita seperti itu masuk ke dalam mobil. Wanita ini begitu cantik,
sampai-sampai ia bereaksi secara fisiologis hanya dengan melihatnya. Kakak ipar, tidak masalah bagi kita untuk terus seperti ini. Pengemudi tua itu hampir menabrak dari belakang. Ternyata mereka kakak ipar dan kakak ipar. Melihat kemesraan mereka, adik ipar kecil ini tak sabar lagi, jadi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia terdiam, mempermainkan suami adikmu di belakangnya. Orang Cina punya fetis terhadap kakak ipar. Mirip dengan orang Jepang yang punya fetis terhadap adik perempuan mereka. Yehua berkata dengan ringan, pergi dan hasilkan uang untukku. Pengemudi tua itu hampir membalikkan mobilnya. Kakak ipar ini meminta adik iparnya untuk menjual dirinya dan mencari uang untuknya. Kejam sekali. Ham, aku tidak mau. Kakak ipar, kamu bisa saja. Sopir tua itu hampir mati tersedak air liurnya. Ini benar-benar kakak ipar yang paling aneh. Jualan macam-macam. Keluarlah kamu dari sini. King Yutong menahan mulutnya. Dia bukan bintang lagi, sungguh membosankan. Lebih baik main game di rumah dan bersenang-senang. 20 menit kemudian, keduanya akhirnya sampai di apartemen lama Wei Chang. Biarkan Wei Chang menjual apartemennya. Dia bisa tidur di gudang, gumam Yehua. King Yutong terkekeh ringan. Mendengar tawanya, Yehua bertanya, apa yang kamu tertawakan? Bawahanmu menyedihkan. Kamu Hua. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pantatnya, membuat wajah cantik King Yutong memerah. Dia tidak akan bisa duduk untuk sementara waktu. Kakak ipar, kita lupa soal Ye Zizi. King Yutong tiba-tiba teringat Ye Zizi. Anak ini belum tamat sekolah. Biarkan saja dia datang sendiri. Keduanya berjalan menuju gedung Wei Chang. Begitu mereka turun, mereka melihat Wei Chang dan Tang Wei keluar. Bos, seru Wei Chang. Tang Wei buru-buru memberi hormat kepada Yehua. Yehua memberi isyarat untuk berhenti dan menjaga semuanya tetap sederhana di luar. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Yehua, saat aku hendak datang untuk makan, kamu sudah keluar. Sungguh tidak sopan. Wei Chang berkata dengan hormat, Bos, kami sedang bersiap untuk pergi ke rumah saudara Lu Hong. Yi Hong akan memberiku hadiah hari ini. Yehua mengerutkan kening. Aku bahkan tidak menerima undangan. Apa kau mau mati? Mungkin Yi Hong tidak berani mengundangku. Yehua kini berubah drastis. Dimanapun ada makanan, ia akan menggosok hidungnya. Namun, ia harus tetap menjaga sikap yang baik. Tapi ketika aku memikirkan Xiao Hong, aku teringat Zisan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Aku sudah melupakannya. Xiao, kecil. Sudah hampir 2 bulan, apakah Hong kecil ini membuatnya menundukkan kepalanya? Kalau tidak, Yehua berdiri diam, menunggu undangan Wei Chang. Apakah kamu ingin dewa ini mengambil inisiatif untuk pergi? Wei Chang merasa atasannya akan mengatakan sesuatu, jadi dia menundukkan kepalanya sedikit, siap mendengarkan. Tampaknya Jue Tian adalah yang terpintar. Bos, bagaimana kalau kita semua pergi bersama? Kata Tang Wei di samping dengan hormat. Yehua dengan enggan berkata, kalau begitu dewa ini akan pergi dan melihat. King Yutong ingin tertawa tetapi tidak berani, saudara iparnya menginginkan segalanya. Mobil Wei Chang saat ini adalah Cayenne, yang sedikit lebih mewah daripada A8 milik Yehua. Tang Wei mengemudi, sementara Wei Chang duduk di kursi kopilot, sementara Yehua dan King Yutong duduk di belakang. Wei Chang menoleh dan bertanya, Yang mulia, apakah Anda punya rencana hari ini? Kemarin aku pergi menemui Lai Gu, dan hari ini aku datang untuk melihat keadaanmu, kata Yehua dengan tenang. Wei Chang tiba-tiba merasa tersanjung, Yang mulia mencintai bawahan Anda. Itu wajar. King Yutong ingin mengungkap wajah asli kakak iparnya, tetapi dia kehabisan makanan untuk dimakan. Ngomong-ngomong, bagaimana hubungan Yi Hong dan Si San? Tanya Yehua. Wei Chang berhenti sejenak, hubungan antara keduanya lebih baik dari sebelumnya, tetapi mereka belum memenuhi persyaratan yang mulia. Oh, apakah Si San belum hamil? Tidak, Yi Hong ini tidak baik, kata Yehua ringan. Bab 384. Tang Wei, yang mengemudi, hatinya mencelos. Bahkan Wei Chang merasa ada yang salah dengan kata-kata yang mulia. Wei Chang tersenyum dan berkata, Yang mulia, ada perbedaan besar dalam identitas Yi Hong dan Si San. Mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Lagi pula,
Bukankah masih ada waktu setengah bulan lagi? Mungkin dia akan hamil. Tidak juga. Kalau Zisan itu masih sama, bunuh saja dia, kata Ye Hua enteng. Ia membenci para dewa karena mereka bertingkah sok, tidak seperti dirinya. Tentu saja Wei Chang tidak keberatan, iya. King Yutong, yang berada di samping, tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu itu tidak akan berguna. Jika King Ya ada di sini, dia pasti akan menghentikannya. Inilah perbedaan antara kedua saudari itu, masing-masing dengan karakteristiknya. Setelah setengah jam, mereka akhirnya tiba di villa tempat tinggal saudara hijau dan merah. Wei Chang keluar dari mobil dan membuka pintu dengan hormat. Ye Hua dan King Yutong memandangi villa di depan mereka. King Yutong menarik adik iparnya seolah berkata, lihat adikmu hidup lebih gagah darimu. Ayo pergi, kata Ye Hua ringan. Sekaya apapun dia tetaplah bawahan dewa ini. Hadiah yang diberikan dewa ini bisa diambil kembali. Wei Chang dan Tang Wei memimpin jalan, dan Tang Wei membunyikan bel pintu. Orang yang membuka pintu adalah Zisan. Ia mengenakan celemek putih, tampak seperti sedang memasak. Ketika membuka pintu, ia tersenyum tipis, tetapi ketika melihat Ye Hua di luar, senyumnya langsung lenyap. Seolah-olah ia melihat hantu. Ye Hua memperhatikan semua ini. Sepertinya setelah lebih dari sebulan, dia memang sedikit berubah. Tapi itu belum cukup. Faktanya, Zisan telah berubah drastis dalam sebulan. Dulu, dia bersikap bermusuhan kepada semua orang, tetapi sekarang setidaknya, dia tidak bersikap bermusuhan kepada Wei Chang dan Tang Wei. Setidaknya dia menunjukkan senyum tipis ketika membuka pintu. Pada saat ini, saudara-saudara hijau dan merah bergegas keluar untuk menyambut mereka dan dengan hormat memanggil, Yang Mulia. Ayo masuk, kata Ye Hua ringan, tidak puas dengan sikap Zisan. Yi Hong juga merasakannya. Sikap Zisan terhadapnya jelas telah berubah selama ini. Dulu dia sangat dingin, tetapi sekarang dia tertawa sesekali dan bahkan lebih sering berbicara. Hal yang paling jelas adalah Zisan sudah mulai belajar memasak. Dan agar lebih berhati-hati, ia meminta bantuan Daring. Takaran gula dan garamnya semuanya akurat. Makanan yang dibuat tentu saja sangat lezat. Hal ini membuat Yi Hong benar-benar menghargai niat Zisan. Meskipun tidak ada hubungan langsung, kehidupan seperti ini sudah sangat memuaskan sehingga ia hampir melupakan tenggat waktu 2 bulan. Hari ini, Ye Hua tiba-tiba datang, menghancurkan impian Yi Hong dan memikirkan perjanjian 2 bulan. Bukan hanya Yi Hong yang mengingatnya, tetapi juga Zisan. Mereka tahu bahwa Ye Hua datang ke sini untuk tujuan itu. Tapi mereka salah. Ye Hua datang hanya untuk makan, tapi melihat sikap Zisan, dia sepertinya berubah pikiran lagi. Saat memasuki villa, Ye Hua sedang duduk di sofa, dan King Yutong duduk di sebelahnya mengupas jeruk untuknya. Yang lainnya berdiri di samping mereka, tidak berani berbuat apa-apa. Apa yang kau lakukan berdiri di sini? Yang seharusnya memasak, ya sudahlah, kata Ye Hua ringan. Ia baru saja makan mie instan tadi siang dan sedikit lapar. Zisan pergi ke dapur, dan Tang Wei mengikuti untuk membantu. Kakak ipar, ini. King Yutong mengupas jeruk dan memberikannya kepada Ye Hua. Ye Hua mengambilnya di tangannya, dan berkata dengan ringan, duduklah. Terima kasih, Yang Mulia. Kakak Lu juga khawatir terhadap adiknya, dan dia akan mengabulkan permintaannya untuk Ye Hua hari ini. Wei Chang hanya merasa tidak berdaya. Jeruk ini manis sekali, kata Ye Hua tanpa sadar. King Yutong sangat bijaksana, dan berkata sambil tersenyum genit, kakak ipar, aku akan mengupasnya lagi untukmu. Ya, Ye Hua bertanya dengan ringan, Yi Hong, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Sambil berdiri, dia tampak sangat gugup, Yang Mulia, saya bersikap baik akhir-akhir ini. Zisan di dapur menoleh ke arah Yi Hong, diam-diam merasa khawatir dalam hatinya. Tang Wei di samping bertanya dengan suara rendah, Zisan, apakah kamu dan Yi Hong sudah melakukannya? Mendengar ini, wajah Zisan sedikit memerah sambil menggelengkan kepalanya. Zisan, masih ada waktu, sebaiknya kau cepat. Tang Wei mengingatkannya. Awalnya, aku merasa Yi Hong dan Zisan tidak cocok, tapi setelah kuhubungi, mereka ternyata cukup cocok. Mereka berdua saling melengkapi. Zisan terdiam. Awalnya ia mengira ia akan mati begitu saja, tetapi kini ia semakin enggan meninggalkan sesuatu.
Bahkan Zisan pun tidak tahu apa yang tak bisa ia lepaskan. Apakah itu Yi Hong? Mungkin. Yehua di sofa mengangguk setelah mendengar ini, lalu bertanya, apakah kalian berada di ruangan yang sama? Hati Yi Hong mencelos, tetapi dia tetap berkata, Yang Mulia, belum. Yi Hong tidak berani menipu. Apakah dia tidak bersedia? Yi Hong buru-buru menjelaskan kepada Yehua, Yang Mulia, Anda salah paham. Ini masalah saya. Kalian anak muda tidak bisa melakukan ini. Ayo beli obat. Yehua menggelengkan kepalanya. Tubuh manusia memang tidak cukup baik. Yang Mulia salah paham. Itu karena saya belum siap. Mata Yehua membeku, kamu belum siap, atau dia belum. Aku tidak mau. Zisan keluar dari dapur dan berteriak. Mendengar ini, raut wajah Yi Hong berubah, lalu dia menjelaskan, Yang Mulia, ini adalah keengganan bawahan, bukan keengganan Zisan. King Yutong tahu apa yang sedang terjadi. Keduanya sebenarnya saling menyukai, dan jelas bahwa Zisan tidak bisa melakukannya. Yehua berkata dalam hati, karena kalian berdua tidak mau, mari kita makan makanan terakhir hari ini. Yi Hong ketakutan, dan berlutut tepat di depan Yehua, Yang Mulia, saya bersedia menggantikan Zisan. Anda boleh menghukum saya. Yehua mengambil jeruk dari tangan King Yutong, hentikan sekarang. Makan dulu. Yang Mulia, Wei Chang berteriak dalam-dalam, Yi Hong. Yi Hong menatap Zisan dan mendapati matanya merah. Ia tampak sangat tertekan. Apa yang kau lakukan masih berdiri di sana? Cepat masak, teriak Yehua sambil memperhatikan Zisan yang tidak bergerak. Kenapa wanita ini begitu bodoh? Apa dia tidak tahu cara menyenangkan dewa ini? Masih saja melawan. Mereka perempuan. Lebih sulit bagi mereka menundukkan kepala daripada naik ke surga. Wei Chang melirik Tang Wei yang menarik Zisan ke dapur. Saat ini, Zisan sedang tidak ingin memasak. Tang Wei memahaminya dan mulai melakukannya sendiri. Saat melihat Yi Hong berlutut memohon padanya tadi, Zisan merasa patah hati. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan dia berkata bahwa hari ini adalah makanan terakhirnya, jadi dia mungkin ingin membunuhnya sekarang. Melihat Yi Hong hanya duduk diam di sana, Zisan tiba-tiba merasa agak enggan untuk mati. Ini bukan karena takut mati, melainkan karena enggan melepaskan Yi Hong. Adegan Yi Hong membalaskan dendamnya saat itu tak kuasa menahan diri untuk muncul dalam pikirannya, membuat hatinya tiba-tiba sakit. Yehua berhasil mengubah dewa. Tepatnya, Yi Hong lah yang menggerakkan dewa dengan ketulusannya. Yehua menyalakan TV dan berkata kepada King Yutong, Yutong, kupas apel untukku. Bab 385. Kakak ipar, kita harus makan nanti. Ada orang lain yang mengobati. Wei Chang dan yang lainnya agak bingung. Yang Mulia, apakah Anda lapar? Yehua tampaknya menyadari kata-katanya dan berkata dengan suara rendah, dewa ini menyukai buah akhir-akhir ini. Jadi begitu. King Yutong tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil apel itu dan memotongnya dengan hati-hati. Setelah setengah jam, makanan akhirnya siap. Langit di luar perlahan meredup. Yang Mulia, bolehkah kami makan malam? Tang Wei mendekat dan bertanya dengan hormat. Yehua berdiri, ayo pergi. King Yutong juga membantu mereka menyajikan makanan. Sudah lama aku tidak melihat makan malam semewah ini. Sejak mereka pergi, hidupku terasa kembali ke masa lalu. Aku merasa sangat aneh. 3 wanita duduk di satu sisi, sementara 3 pria duduk di sisi lain, dengan Yehua di kursi utama. Makanlah, apa yang kau tunggu? Kata Yehua ringan, mengambil sumpit pertama untuk mencicipinya. Bagus, hidup seorang wanita memang nyaman. King Yutong tidak sopan lagi karena dia dibiarkan kelaparan sampai mati bersama Yehua akhir-akhir ini. King Yutong bisa makan tanpa pandang bulu, tapi Yehua tidak. Dia harus makan dengan hormat. Apa cara makan dengan hormat, tanyamu? Yaitu makan perlahan dengan penuh gaya. Akibatnya, Yehua melihat adik iparnya melahap makanan. Ia melotot tajam ke arahnya. Dewa ini bahkan belum mulai makan, dan kau sudah makan semangkuk ini. Namun, Yi Hong dan Zisan, di meja makan, tidak berselera makan. Yehua menatap mereka namun tidak mengatakan apapun. Itu pilihan mereka sendiri. Namun, bagi Wei Chang dan Tang Wei, ini adalah makanan yang paling membosankan. Perlu diketahui,
Saat duduk dan makan bersama Yehua, mereka tidak boleh bersikap informal. Bahkan suara mengunyah pun harus ditekan, karena takut memengaruhi nafsu makan Yehua. Setelah setengah jam, hidangan yang membosankan itu akhirnya berakhir. Kecuali Yehua dan King Yutong, semua orang merasa sangat tertekan. King Yutong tidak merasa tertekan seperti yang lain. Tentu saja, ini berkat King Ya. Kalau tidak, bagaimana mungkin King Yutong bisa menyandang gelar kakak ipar dan memiliki dukungan yang kuat? Setelah makan, Yehua duduk di sofa dan makan buah sementara gadis-gadis itu mencuci piring di dapur. Ledakan, terdengar suara piring pecah di dapur. Yehua menoleh dan melihat Zisan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Tang Wei berkata, "Zisan, biar aku yang mencuci piring. Kamu bisa istirahat." "Tidak perlu." King Yutong di sampingnya mendesah. "Apa wajah sepenting itu? Adikku juga begitu. Sepertinya di dunia ini, rasa malu bisa jadi tak terkalahkan, sama sepertiku, haha." Setelah lebih dari 10 menit, mangkuk itu akhirnya dicuci, yang juga berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Zisan nampaknya tidak ingin menghadapinya, jadi dia mengambil pel dan mengepel lantai. Tampaknya meskipun dia meninggal, dia harus membersihkan rumah. Tentu saja, mungkin dia hanya menunda-nunda dan ingin tinggal sedikit lebih lama. King Yutong dan Tang Wei sepertinya merasakannya. Mereka memandang Yehua yang sedang duduk di sofa. Yehua pun terdiam. 1 jam kemudian, Zisan akhirnya membersihkan diri dan berkata dengan lembut, "Aku akan mandi." Yehua tidak menghentikannya. Ketika dia muncul kembali, dia mengenakan pakaian yang sama seperti hari pertama. Jadi, dia bisa kembali seperti saat dia datang. Yehua mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, menatap Zisan yang berdiri di depannya. Yi Hong berdiri dengan wajah tegang, sementara kakak laki-lakinya juga mengerutkan kening. "Yi Hong, apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan di awal?" kata Yehua keras-keras. Yi Hong menundukkan kepalanya dan berkata, "Iya." "Ulangi kata-kataku." Yi Hong terdiam, jari-jarinya gemetar. Ia tampak tak bisa mengatakannya. Namun, Zisan berkata dengan enteng, "Jika aku tidak bisa hamil dalam 2 bulan, Yi Hong akan membunuhku sendiri." Yehua mengangguk, "Meskipun belum 2 bulan, kalian berdua tampak sama saja. Kalau kalian tidak mau, iya." Yehua memegang pedang panjang di tangannya, memancarkan cahaya keemasan samar. Seekor naga emas terukir di pedang itu. Yehua melemparkan senjata yang menantang surga ini ke meja kopi. Ini adalah pedang naga. "Lakukan." Wei Chang tidak bisa memahami situasinya. King Yutong dan Tang Wei juga tampak gugup. Zisan menatap pedang anti naga di atas meja dan tampak pasrah. Antara dirinya dan Yi Hong, salah satu dari mereka akan mati. Jika memang begitu, dia sebaiknya membiarkan dirinya dihukum. "Yi Hong, lakukanlah." Yi Hong mengambil pedang anti naga di atas meja kopi dengan gemetar, menatap Zisan, lalu berlutut di tanah sambil berkata, "Yang mulia, saya bersedia dihukum menggantikan Zisan." Saat Yehua hendak berbicara, wajah Wei Chang sedikit berubah, dan dia buru-buru membisikkan sesuatu kepada Yehua. "Yang mulia, ada kabar dari penyihir maut bahwa 3 dewa telah pergi ke alam tanpa kekosongan, dan mereka tampaknya sedang mencari Zisan." Yehua sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Sepertinya para dewa akhirnya bertindak. Ia mulai berpikir bahwa mereka semua bodoh. "Wei Chang, beritahu mereka bahwa mereka ada di sini." "Ya." Dengan napas lega, Yehua menatap Yi Hong yang sedang berlutut dan berkata ringan, "Yi Hong, apakah dia akan melakukan hal yang sama untukmu?" "Ini sukarela." Yehua mengangguk, tampak setuju dengan kalimat ini, lalu berkata, "Yi Hong, dewa ini dapat menyetujui permintaanmu dan bahkan menghapus batasan di antara kalian berdua." Bagi Yi Hong, itu terlalu tiba-tiba dan tak terduga. Mereka semua terkejut dan tak tahu harus berkata apa. Zisan tidak menyangka Yehua akan melepaskannya. Mereka semua masih terlalu muda. Yehua baru saja berubah pikiran. "Yi Hong, apakah kau bersedia menggunakan kekuatanmu untuk membebaskannya?" tanya Yehua keras-keras. Pilihan seperti itu sungguh sulit bagi orang-orang. Kekuatan. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Tanpa kekuatan, Yi Hong akan tetap menjadi gangster kecil seperti dulu, tetapi dengan kekuatan, ia bisa melampaui banyak orang.
Namun, untuk menggunakan semua kekuatan demi kebebasan seorang wanita yang tidak mencintainya. Sepertinya banyak orang sudah siap dengan jawabannya. Tapi Yi Hong masih sama. Dia tidak terbebani oleh kekuatan. Yang mulia, saya bersedia. Yi Hong, pikirkan baik-baik, dia mungkin kembali, dan kau tidak akan berguna. Ye Hua mengingatkan lagi. Yang mulia, saya sudah memutuskan. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Sayalah yang mengecewakan harapan Anda. Kakak Lu mendesah. Berapa banyak pria yang rela memberikan segalanya demi wanita mereka. Ia tak menyangka adiknya akan melakukan hal yang sama. Ye Hua berkata dengan suara berat, "Oke." Ia mengulurkan tangannya dan langsung menghisap kekuatan dari tubuh Yi Hong. Kabut hitam muncul dari wajah Yi Hong, membuatnya melolong kesakitan. Baru pada saat itulah Zisan bereaksi dan berteriak dengan putus asa, "Tidak." Menghisap kabut hitam dari tubuh Yi Hong, Ye Hua mengangkat segel Zisan dan berkata dengan dingin, "Kamu bebas." Selanjutnya bab 386.